Nah, itu tadi cuplikan video dengan apa yang terjadi pada mixer Soundcraft EFX 12 ya, milik saya pribadi. Masalahnya lampu LED powernya itu kedip-kedip, berkedip. Nah, sebenarnya nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Pas mau saya pakai untuk tes speaker aktif servisan, ternyata kok suaranya putus-putus ya. Saya ambil input dari mixer dan setelah saya lihat ternyata lampu LED-nya berkedip. Nah, otomatis spontan saya inisiatif bongkar mixer Soundcraft-nya walaupun masih segel ya. Saya bongkar, ternyata dugaan saya benar ya, PSU-nya bermasalah. Nah, jadi masalahnya itu si tegangan output dari SMPS ini naik turun, nggak stabil. Naik turunnya itu konstan, nggak acak-acakan, tapi konstan naik turunnya, berdenyut lah gitu. Nah, mungkin dengan tegangan yang tidak stabil dan turunnya itu drastis, jadi itu jadi si lampu LED-nya berkedip ya. Jadi begitu tegangan turun, terus nggak kuat untuk menyalakan mixer, jadi LED-nya mati. Terus pas begitu naik lagi bisa nyala ya, naik turun. Nah, ini bentuk PSU-nya SMPS Soundcraft EFX 12 KW ya. Nggak tahu KW berapa, yang jelas dulu itu saya beli sekitar 1,7. Dan saya heran juga kok apa SMPS-nya beda sama yang lain ya. Kalau yang lain itu saya lihat ada MOSFET-nya nempel di sini sama heatsink-nya. Kalau ini nggak ada, cuma ada IC doang. Seri IC-nya itu FD 9020CD. Nah, berhubung saya kurang begitu paham juga sama SMPS, jadi saya cek sebisanya aja. Yang udah saya cek yaitu cuma photocoupler, terus transistor yang kecil ini model SMD, terus elko ini juga saya cek, ternyata masih bagus semua, belum kembung, belum melar, belum kering. Cuma satu yang belum saya cek yaitu IC. Karena nggak bisa cek IC ya otomatis harus ganti ya. Nah, si komponen penggantinya itu saya cari kemana-mana di tiap toko di sini, nggak punya stok ya, nggak ada. Terus saya cari online juga susah ya. Nemu itu saya lihat di salah satu marketplace, cuma tetap harus import ya, pre-order. Nah, mungkin buat rekan-rekan ada yang tahu substitusi atau pengganti IC FD 9020CD ini, bisa berkomentar di bawah. Dan untuk regulatornya udah saya cek, masih bagus juga. Untuk tegangan output 48 15 plus 5 volt, ground sama min 15 ya. Nah, karena mixernya juga mau dipakai, terus saya kurang begitu paham juga sama SMPS, jadi saya sementara pakai PSU konvensional yang memakai trafo, dan kebetulan udah saya buat juga rangkaiannya seperti ini. Untuk skemanya banyak juga di Google ya. Ini juga saya dapat dari Google skemanya. PSU simetris dengan penguat transistor. Sebenarnya untuk layout layout PSU ini udah saya bikin ya kemarin dadakan, cuma ya lagi malas aja bikin PCB, jadi saya rangkai dengan mode PTP ya,
point to point, dan kelihatan lebih bagus juga gini ya, lebih artistik. Nah, untuk penguat arusnya saya pakai TIP 41 dan 42. Terus untuk tegangan stabilnya saya pakai Zener 15 volt 1 watt. Untuk tegangan 5 voltnya saya pakai 7805. Nah, jadi yang saya gunakan cuma 15 volt CT plus 5 volt DC ya. Nah, karena di sini pun ada keluaran 48 sebenarnya, 48 volt. Ini untuk phantom power ya. Nah, sementara untuk fitur phantom power nggak saya gunakan dulu. Sebenarnya bisa aja bikin 48 volt ya dengan memakai step up, Cuma di sini susah cari kit step up yang kecil itu tuh. Jadi saya pakai plus 15 volt CT untuk menyalakan mixernya dan 5 volt DC untuk menyalakan modul modul efeknya lah. Nah, sebelum kita pasang, kita tes dulu apakah bekerja dengan normal atau enggak ya. Nah, makanya disimak aja sampai habis ya. Nanti dipasang. Oke, kita tes rangkaiannya apakah bekerja dengan normal atau enggak. Untuk pengkabelan udah saya sambung semua pakai kabel jepit ya untuk sementara. Nanti kalau hasil pengetesannya bagus, nanti disolder aja langsung sekalian pasang ke mixernya. Dan untuk tegangan trafo saya memakai 12 volt AC 3 ampere ya trafonya. Plus min sama ground udah tersambung. Kita nyalakan. Nah, setelah disarahkan 12 volt AC jadi 17,8 volt. Naiknya terlalu jauh emang. Karena PLN di rumah saya lumayan tinggi ya. Untuk malam seperti ini biasanya 235 volt AC. Dan sekarang 237 malahan. Jadi tegangan output trafonya naik. Kita cek outputnya setelah diregulasi. Untuk min 14,5 volt dan plus 14,3 normal ya. Dan untuk tegangan 5 voltnya 5,11 volt. Cek juga apakah ada komponen yang panas berlebih. Nah, normal lah segini mah. Nah, jadi untuk tegangan 15 volt CT ini saya gunakan untuk supply ke tiap-tiap channel untuk menyalakan mixernya, dan 5 volt untuk supply ke IC efeknya ya. Nah, seperti inilah. Jadi saya gunakan cuma 15 volt CT sama 5 volt. Yang 48 sebenarnya cuma untuk supply phantom power ya. Jadi untuk sementara waktu fitur phantom enggak saya gunakan dulu sampai si SMP nya normal lagi.
Oke, ini udah saya tes, dan ternyata hasilnya cukup bagus ya. Ini baru saya nyalakan, udah saya pasang pengkabelannya juga, terus udah saya pasang soket. Jadi ini soket bawaan, dan ini jalur yang ke phantom power nggak saya gunakan. Input musik dan normal ya, nggak ada kendala. Oke, kita coba mic ya, udah saya colok juga. Ribet cek tes, cek tes, cek 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 tes, 1 2 cek tes, 1 2 dicoba. Cek tes cek tes cek tes cek tes, 1 2 cek. Oke, kayaknya semuanya udah normal, tinggal merapikan aja. Dan ini hardcase-nya ya. Jadi posisi trafo nanti masuk ke hardcase aja sekalian semua. Nah, biar nggak kepanjangan videonya, saya
akhiri dulu sampai di sini ya untuk pertanyaan, atau ada yang mau bertanya, ada yang masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Saran, kritik, dan masukannya juga monggo berkomentar di bawah. Cukup sekian dan terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.